Haruskah kamu begitu dramatis? Apakah sulit sekali untuk pengertian? Ngomong-ngomong, kamu tahu berapa harga anggur ini? Aku menyimpannya untuk klien dan kamu malah membukanya. Aku hampir sampai. Jangan khawatir. Mucuan, apakah kamu benar-benar bahkan tidak punya waktu untuk makan? Kamu bahkan mau aku memahamimu. Selama 3 tahun ini, pernahkah kamu peduli padaku? Dia bilang, kalau aku mau, dia akan meninggalkan segalanya untuk bersamaku. Meninggalkan segalanya. Jadi, urusan yang kau maksud itu menemani mantan pacarmu. Luo Yuncu, untuk apa kau menyukai tautan? Aku cuma makan dengan Tian-Tian. Perlukah kau begini? Tidak bisakah kita punya sedikit kepercayaan dan pengertian? Kamu melelahkanku. Apa kamu tahu tatu itu? Kamu pikir hanya kamu yang lelah. Mucuan, kemari dan nyalakan lilin untuk merayakan 10 tahun lama kita kenal. Baik. Wah, mawar-mawar ini adalah hadiah gratis dengan gelangnya. Bukankah toko-toko sekarang sangat pandai berbisnis? Layakkah membuat keributan seperti ini? Aku akan bicara denganmu nanti. Palingan perayaan tahun depan akan kurayakan bersamamu. Tahun depan? Sayang sekali. Kita tidak akan punya tahun depan. Nona Luo, selamat. Anda telah diterima secara luar biasa oleh perusahaan Moore. Kami akan mengirimkan Anda penawaran via email segera. Jika semuanya beres, tolong konfirmasi via email dan lanjutkan prosedur luar negeri secepat mungkin. Anda harus mengurus prosedur kerja di kantor dalam 7 hari. Oke, aku akan melapor tepat waktu. Terima kasih. Mucuan, aku berusaha sebaik mungkin untuk memasuki duniamu, tapi pada akhirnya aku hanya seorang pelintas. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aduh, aku capek banget. Yuncu, aku belum makan. Masak semangkuk mie untukku. Mie sudah siap. Aku datang. Coba cium, wangi tidak? Nah, memang aroma ini. Yuncu, bagaimana kalau aku nggak bisa hidup tanpamu di masa depan? Jangan khawatir, kapanpun kamu mau, aku bakal buatkan buat kamu. Sepakat. Ayo makan. Yuncu, aku bilang mau makan mie. Jangan lupa tambahin telur buat aku. Kedengarannya persis kayak pelanggan lagi pesan di restoran. Aku lagi sibuk, kau turun dan makan saja di bawah. Apa katamu? Luo Yuncu, aku tahu kamu masih kesal tentang masalah hari perayaan. Berapa lama kamu akan terus bersikap seperti ini? Aku pulang dengan lapar, bukan untuk melihat wajah masamu. Aku tidak kesal.
Tian-Tian baru saja patah hati. Dia sendirian di kota ini. Dia tidak punya siapa-siapa. Baik sebagai teman atau mantan, aku harus ada di sana untuknya. Benar. Kamu harus ada di sana untuknya. Luo Yuncu, sudah cukup. Kamu benar-benar membuatku lelah. Bisakah kamu berhenti bersikap seperti anak kecil? Aku tidak marah dan aku tidak butuh penjelasanmu. Ini hadiah ke hari perayaan. Sekarang kau puas? Dia bilang jika aku mau, dia akan meninggalkan segalanya untuk bersamaku. Wah, mawar-mawar ini hadiah gratis dengan gelangnya. Bukankah toko-toko sekarang sangat pandai berbisnis? Xie Mucuan, kamu bahkan malas merobek labelnya. Apa kamu pikir aku tidak layak mendapatkan yang asli? Terima kasih. Syarat yang terjadi? Lalu apa? Itu saya. Itu saja. Bagaimana dengan hadiahku? Oh, aku lupa. Kamu lupa. Bagaimana kalau aku transfer saja uang kepadamu? Kamu beli saja sendiri. Luo Yuncu, aku benar-benar marah. Tidak akan berhasil meski kamu kirim aku 1 atau 14 yuan. Kita seharusnya bertukar hadiah ulang tahun setiap tahun. Bukankah itu janji kita? Hadiah aslinya untuk Tian-Tian dan aku dapat yang gratisan. Beraninya kamu minta hadiah dariku? Kamu benar-benar tahu cara berhemat. Betul. Aku telah menepati janji kita setiap tahun. Tapi mungkin saatnya untuk berubah. Kamu mau kemana? Aku mau belanja dan beli camilan. Perlu izinmu? Belanja, beli camilan. Bukankah itu yang dilakukan wanita matre? Bukankah aku sudah bilang aku paling benci ketika kamu pergi belanja? Benar, karena kamu bilang tidak suka. Jadi setiap kali teman-temanku mengajakku keluar, aku menolak. Tapi mulai sekarang, aku mengambil kembali hidupku. Bukankah aku sudah bilang untuk menjauh dari pengaruh buruk itu? Tidak tertolong. Aku tidak tertolong. Kamu yang tidak tertolong. Aku hitung mundur dari 3. Kembali ke sini. 3, 2, 1. Begini baru benar. Hampir lupa tasku. Luo Yuncu, wanita-wanita itu menyesatkanmu. Aku bilang sekali lagi, aku benci gadis materialistik yang suka belanja. Semua temanku tahu kamu suka mengontrolku, jadi mereka tidak pernah mengajakku untuk belanja atau kumpul-kumpul. Tapi kelak tidak akan lagi. Aku akan bersenang-senang. Luo Yuncu, kembali ke sini. Kembali ke sini. Sudah 3 tahun, akhirnya kamu ingat kami sekarang. Kupikir kamu dapat pacar dan sudah melupakan kami. Dengar ya. Kamu nggak boleh begitu lagi, oke? Mulai sekarang, ku ganggu kalian setiap hari. Kita jalan-jalan terus minum-minum gini. Betapa bebasnya. Beda banget sama kamu yang dulu. Sejak kamu mulai pacaran, kamu sudah hampir jadi bayangan Xie Mucuan. Ayo, kita bersulang untuk Yuncu gabung lagi ke geng. Bersulang? Mari, untuk rayakan kebebasan, ayo kita minum lagi. Oke, mari. Bersulang. Apa-apaan ini? Dia benar-benar nungguin aku. Luo Yuncu, bisa nggak kamu punya harga diri? Kamu seorang wanita mabuk seperti ini hanya buat aku lebih meremehkanmu. Aku benci cewek minum-minum. Nah. Bersulang. Hubunganku sama Tian-Tian nggak seperti yang kamu pikir. Kami cuma teman sekarang. Kami sudah putus.
Kamu nggak perlu mabuk seperti ini karena dia. Karena dia? Xie Mucuan, jangan merasa dirimu penting. Aku minum hanya karena aku senang. Luo Yuncu, aku sudah mundur satu langkah. Kau mau apa lagi? Aku nggak akan terus mengalah padamu. Aku bukan orang suci. Menyebalkan sekali. Bisa nggak kamu diam? Kamu. Tidur. Aku mau tidur. Luo Yuncu, kembali sini. Luo Yuncu. Luo Yuncu. Buka pintu. Jangan cari gara-gara. Aku mengalah padamu, kau malah makin berulah ya. Luo Yuncu, buka pintu. Ribut sekali. Silakan masuk. Pak Zhang, ini surat pengunduran diri saya. Kenapa sangat mendadak? Yuncu, Dewan Direksi sangat percaya pada kemampuan manajemenmu. Mereka berencana mempromosikanmu setelah tahun baru. Aku rasa kamu harus mempertimbangkannya lagi. Terima kasih Bapak Zhang, tapi karena alasan pribadi, saya rasa saya akan mengecewakan Bapak. Yuncu, apa kamu sedang menghadapi kesulitan? Kamu bisa bicara denganku. Waktu pertama kali datang ke perusahaan ini, tujuannya adalah untuk bekerja bersama Xie Mucuan. Namun sekarang, sudah tidak perlu lagi. Yuncu, proposal yang diminta Bapak Zhang harus diserahkan besok. Bantu aku selesaikan dengan cepat. Aku harus keluar sekarang. Sudah larut, kamu mau kemana? Kalau tidak mau membantuku, langsung katakan saja. Jangan cari-cari alasan. Tunggu. Bukan itu maksudku. Terima kasih banyak Bapak Zhang. Ini benar-benar hanya karena rencana karier pribadi saya. Ya, baiklah kalau begitu. Karena sudah begitu, saya menghargai keputusanmu. Yuncu, kamu punya potensi yang besar. Saya doakan yang terbaik untukmu. Terima kasih Bapak Zhang. Saya akan pergi dulu. Luo Yuncu, kamu sudah gila. Pasar kerja sedang sangat buruk sekarang, dan kamu begitu saja mengundurkan diri. Saya dapat tawaran dari perusahaan Moore. Apa? Pantasan kamu undurkan diri begitu saja. Moore, perusahaan Fortune Global 500 itu? Selain itu, posisi yang mereka tawarkan cukup tinggi. Itu perusahaan yang selalu kamu impikan. Sekarang, akhirnya kamu bisa mengejar mimpimu. Tunggu sebentar. Tahan dulu. Bukankah perusahaan itu di luar negeri? Apa kamu berencana pergi ke luar negeri? Kedepannya, saya berencana membangun karier di luar negeri. Apakah Xie Mucuan tahu? Dia belum tahu. Kali ini, aku ingin membuat keputusan untuk diriku sendiri. Lihat wajah bodoh ini, bukankah mirip kamu? Xie Mucuan, habislah kau. Ma, Dulu, aku pikir dimanapun kamu berada terasa seperti rumah. Ternyata melepaskan hubungan yang salah. Itu seperti mencabut gigi yang busuk. Hanya setelah mengalami rasa nyeri yang hampa itu, baru benar-benar mengerti. Sekarang, aku adalah rumahku sendiri. Kemanapun aku pergi, di sanalah rumah kita. Itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Semua yang terjadi adalah rencana terbaik. Ayo, mari kita cari tempat untuk merayakan dengan baik. Aku mau steak yang paling mahal. Setuju. Ayo pergi. aku pesan kue ini hanya untukmu. Hanya ada satu di dunia. Dan sebelah lemat kulang sunah.
Kalau aku kasih tahu hadiahmu sekarang, itu tidak termasuk kejutan lagi. Tetap di rumah saja dan tunggu kejutanku. Xie Mucuan, kamu tidak pernah menunjukkan senyum cerah seperti itu atau usaha seperti ini padaku. Baiklah, nanti baru bicara lagi. Aku pergi sekarang. Syukurlah baik-baik saja. Mengejutkanku saja. Kotakmu sangat mengganggu. Aku rasa bukan kotak yang mengganggu melainkan aku. Dulu kita selalu bertengkar demi Tian-Tian. Setiap kali aku selalu berusaha menyenangkanmu bagai aku hadapi ancaman besar. Tapi kali ini, aku sudah lelah. Aku bahkan malas untuk bertengkar lagi. Xie Mucuan, aku berharap kamu bahagia. Tapi kebahagiaanku tidak akan datang darimu lagi. Aku sangat bersyukur bahwa melalui semua lika-liku ini, kau selalu ada di sampingku. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Berhenti kirim yang begituan. Kalau pacarmu yang cemburuan lihat, semuanya bisa kacau. Pacar cemburuan? Haha, itu lucu banget. Pacar cemburuan? Jadi, begini caranya teman-temanmu melihatku, ya? Bahkan namaku pun tak disebut. Mucuan, aku sudah kenyang. Aku mau ke kamar kecil. Oke. Mucuan, bisakah kau jangan terlalu dekat dengan Tian-Tian mulai sekarang? Aku... Aduh, Luo Yuncu. Kamu ini terlalu perhitungan. Setiap orang punya teman lawan jenis. Kamu terlalu mengatur. Li Fan, bukan itu maksudku. Cuma, Tian-Tian dan Mucuan pernah pacaran. Terus kenapa kalau dia mantan? Siapa bilang mantan nggak bisa jadi teman baik? Lagi pula, kalau bukan karena dia mantan, gimana kamu bisa jadi pacar sekarang? Kecurigaanmu cuma menunjukkan kamu nggak percaya sama Mucuan. Dia ada benarnya. Mucuan, kamu tahu bukan itu maksudku. Aku cuma... Kalau bukan itu maksudmu, lalu apa maksudmu? Waktu Tian-Tian dan Mucuan masih bersama, mereka bahagia setiap hari. Ya kan? Tapi sejak dia bersama kamu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu ini selalu saja cemburu. Biar ku jelasin, kalau bukan karena kamu, teman baikku ini bisa hidup dengan sangat bebas. Li Fan, kenapa kau berkata seperti itu tentangku? Duduk. Luo Yuncu, Li Fan ngomong semua ini untuk kebaikan kita. Sebagai wanita, tidak bisakah kau lebih pengertian? Kamu selalu saja cemburu. Waktu Tian-Tian bersamaku, dia nggak pernah mempermalukanku seperti caramu. Yuncu, aku sudah mabuk, jemput aku sekarang. Luo Yuncu, kamu di mana? Luo Yuncu, ku beri waktu 10 menit. Aku mau kamu muncul di sini sekarang juga. Luo Yuncu, bisa-bisanya kau lagi tidur? Beraninya kamu tidur? Ada apa? Ada apa? Pacarmu keluar sendirian di tengah malam dan kamu nggak peduli. Lihat wanita lain. Mereka semua nurut sama pacarnya. Lalu lihat dirimu, kamu bahkan nggak nanya. Kau sudah mempermalukanku. Sebenarnya apa maksudmu? Hari ini aku terlalu mengantuk dan tanpa sengaja ketiduran. Memangnya kenapa? Kamu tahu nggak sih apa yang bikin aku kesal? Bukannya dulu kamu bilang kalau kamu bukan alat buat kepuasan emosionalku dan aku harus kasih kamu kebebasan? Nah, sekarang aku kasih kamu kebebasan penuh. Kenapa kamu nggak senang? Yang kamu lakukan dulu itu mengawasiku. Itu karena kurang percaya. Aku... Hebat kamu sekarang. Kamu sama sekali nggak meneleponku. Kamu begitu percaya padaku. Bukannya kamu dan Tian-Tian teman baik? Apa yang perlu ku khawatirkan? Postingan itu cuma untuk dikenang. Cuma itu aja. Kau jangan berpikir sembarangan. Aku tidak berpikir sembarangan. Apakah kau merasa aku nggak seharusnya datang ke pesta ulang tahun Tian-Tian? Aku sudah kenal dia lebih dari 10 tahun.
Lagi pula, dulu kami juga hanya pacaran sebentar. Sebagai teman baik, wajar saja aku datang untuk ulang tahunnya, kan? Iya, kamu harus pergi. Lihatlah, sudah selarut ini. Kamu nggak mau istirahat? Yuncu, apakah belakangan ini kau terlalu lelah? Nggak, cepatlah pergi istirahat. Luo Yuncu, biasanya kalau bertengkar kamu selalu yang pertama ngajak bicara. Sekarang, aku akhirnya mendekatimu dulu, kamu malah bersikap dingin. Apakah kau merasa aku lagi menjilat dan sengaja tidak menghargaiku? Jadi malam ini, kamu tidur di kamar utama atau kamar tamu? Sebenarnya kamu dengar kata-kataku atau tidak? Kamu mau tidur di sini? Oke, aku yang pergi. Luo Yuncu, kamu pikir kamu siapa? Halo, Bu Liu. Yuncu, aku dengar kamu mau keluar negeri. Ini kan hal besar, kenapa nggak bilang ke aku? Anda sudah tahu hal ini? Ayo kita kumpul kelas besok malam untuk perpisahan. Ini akan merepotkan semua orang. Aku jadi nggak enak hati. Tidak merepotkan, kita sepakat, ya. Setelah kamu keluar negeri, entah kapan kita bisa ketemu lagi. Pukul 21 besok di restoran Bulan Biru. Oke, sampai besok malam. Ibu Liu. Oh, Yuncu sudah datang. Cepat duduk, kami sudah menunggumu. Malam ini kita minum sampai puas. Betul, kita manfaatkan ajakan Ibu Liu. Kita manfaatkan kesempatan untuk minum bersama. Aku nggak nyangka Mucuan bahkan membawanya ke reuni kelas. Maaf ya, ini reuni kelas kalian, aku malah ikut-ikutan. Mucuan melihatku merasa bosan, jadi dia maksa ajak aku. Oh Kak Yuncu, kamu nggak keberatan kan? Yuncu, kamu mengupas udang untuk siapa? Hah? Mucuan lambungnya sensitif. Biar dia makan dulu. Mucuan, Yuncu baik banget sama kamu. Aku masih ingat dulu kamu yang mengupas udang untukku. Tidak disangka sekarang ada yang mengupas untukmu. Yuncu, kamu nggak keberatan bertambah satu orang di reuni ini, kan? Kalau Ibu Liu nggak keberatan, aku pasti juga nggak. Tentu saja aku nggak keberatan. Lagi pula, reuni ini acara perpisahan untukmu. Perpisahan? Kalau Bu Liu nggak keberatan, pasti aku juga nggak. Tentu saja aku nggak keberatan. Lagi pula, reuni ini untuk... Bu Liu, saya bersulang untuk Ip. Oh ya, Terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Kalau bukan karena bimbingan ibu dulu, aku nggak akan jadi seperti sekarang ini. Saya habiskan teman-teman. Aku cuma bawa dia ke sini untuk makan, jangan mikir berlebihan. Kalau kamu keberatan, aku nggak akan bawa dia lain kali. Nanti kita pulang bersama, oke? Kamu harus antar Tian-Tian pulang. Baiklah Luo Yuncu, sekarang kamu makin jual mahal. Akan kubuat kau mati kesal. Mari Tian-Tian, udang ini tuh enak banget, coba sedikit. Yuncu. Dulu, kamu adalah murid andalanku. Impianmu adalah bekerja di 500 perusahaan terbesar. Tapi pada akhirnya, kamu tetap di perusahaan kecil dalam negeri. Itu adalah hal yang sangat tidak aku sangka. Aku terlalu muda dan naif waktu itu, tapi belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Kamu benar. Kamu sebentar lagi mau keluar negeri, kan? Kuharap kamu terus berjuang dan membuat negara kita bangga. Kudoakan perjalananmu aman dan masa depan yang cerah. Bu Liu, apa maksud ibu tadi? Apanya yang keluar negeri? Kamu enggak tahu. Yuncu sebentar lagi mau keluar negeri. Mungkin hari ini adalah terakhir kalinya dia makan sama kita. Setelah malam ini bakal susah ketemu dia lagi. Kenapa aku nggak tahu hal sebesar ini? Yuncu, keluar sebentar sama aku.
Luo Yuncu. Maksud kamu apa ini? Kenapa kamu sembunyiin hal sebesar keluar negeri dariku? Saat aku putuskan mau keluar negeri, bukankah kamu lagi menemani Tian-Tian? Aku takut kamu bilang aku ganggu kamu lagi. Yuncu, bagaimanapun juga, aku ini pacarmu. Keluar negeri itu hal besar. Seharusnya kamu diskusi sama aku. Sudahlah. Dulu, apapun yang terjadi, aku selalu menceritakan segalanya padamu. Tapi kamu bilang apa? Kamu bilang, kamu enggak mau tahu urusan aku. Kamu suruh aku jangan kirim hal gak penting buat memenuhi memori ponselmu. Sekarang, kamu sudah dapatkan yang kamu mau. Aku enggak kirim hal tak penting untuk penuhi memori ponselmu. Terus kenapa kamu sekarang enggak senang? Xie Mucuan. Sebenarnya apa yang kamu mau dariku supaya kamu senang? Ini beda. Masalah besar seperti keluar negeri, kamu seharusnya minta izin dariku yang jadi pacarmu ini. Sudahlah. Ya setidaknya aku harus tahu. Berapa lama kamu pergi kali ini? Sekitar setahun. Setahun? Sebenarnya, aku juga tak tahu apa yang bakal aku hadapi di luar negeri. Tapi, yang pasti aku tahu adalah, aku bertekad untuk ninggalin Xie Mucuan. Yuncu, ayo kita bicara baik-baik. Kakak Yuncu, aku dengar kamu mau keluar negeri. Jangan khawatir. Setelah kamu keluar negeri, aku pasti akan jagain Mucuan untuk kamu. Mucuan, setelah dia keluar negeri, kamu bisa pindah tinggal sama aku. Tian-Tian, kamu mabuk. Enggak. Setelah kamu pindah tinggal sama aku, kamu bisa masakin aku setiap hari. Bukankah kamu paling suka masakin aku? Tian-Tian, kamu benar-benar sudah mabuk. Xie Mucuan, kita sudah bersama bertahun-tahun. Dan kamu belum pernah masak untukku yang jadi pacarmu. Sepertinya di hatimu, aku memang jauh lebih nggak penting dibanding cinta pertamamu ini. Yuncu, dia sudah minum terlalu banyak. Kami biasanya nggak sampai kayak gini, jangan salah paham. Oke, aku percaya kamu. Mucuan, kepalaku pusing banget. Antar aku pulang ya. Yuncu, dia mabuk. Aku nggak bisa biarin dia pulang sendiri. Aku harus antar dia pulang. Bagaimana kalau kau... Baiklah, kamu antar dia pulang saja. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu benci wanita minum alkohol. Tapi Tian-Tian jadi pengecualian. Tian-Tian, bersabarlah sebentar. Kita segera pulang. Mucuan, nanti kita makan apa di rumah? Aku sudah mengantar Tian-Tian pulang, tapi dia butuh seseorang untuk menjaganya. Malam ini aku mungkin tidak bisa pulang. Halo? Yuncu, Tian-Tian terus muntah, aku tidak bisa meninggalkannya. Selain itu, sekarang sudah terlalu malam. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Kau jangan berpikir berlebihan. Tentu. Kamu harus merawatnya. Yuncu, cobalah memahamiku. Bukan aku tak mau pulang. Situasinya benar-benar tidak memungkinkan, ya? Yuncu, tunggu sebentar. Aku rasa Tian-Tian akan muntah lagi. Mucuan, aku merasa sakit. Tidak apa-apa.
Sudah merasa lebih baik? Mucuan, jangan tinggalkan aku ya. Aku menjadi takut ketika sendirian. Baiklah Tian-Tian, aku tidak akan pergi, jangan khawatir. Luo Yuncu, bisakah kamu punya sedikit harga diri? Bagaimana bisa kamu mabuk begitu? Itu hanya membuatku semakin merendahkanmu. Aku paling benci wanita minum alkohol. Enak, Lumayan. biar aku coba. Bukannya kamu bilang kamu paling benci salad? Kamu nggak tahu betapa repotnya merawat orang mabuk. Setelah Tian-Tian sadar, aku akan segera kembali. Kamu benar-benar mengalami kesulitan. Kamu cemburu lagi? Kalau kamu mabuk, aku pasti akan merawatmu lebih baik. Seperti yang kamu lakukan untuk mantan pacarmu? Oh iya, Livan dan pacarnya akan bertunangan hari ini. Aku juga diundang ke pesta pertunangan. Mau ikut bersama? Bukannya kamu selalu bilang kamu paling benci aku muncul di acara-acara seperti ini? Bukannya kamu yang paling ingin pergi? Shakespeare berkata, kecurigaan adalah pengkhianat, yang membuat kita kehilangan kemenangan yang seharusnya bisa kita raih. Tapi, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menang. Lupakan saja. Lebih baik aku tidak pergi dan merusak suasana untuk teman-temanmu. Kamu pacarku, mereka tidak akan berani memperlakukanmu buruk. Yuncu, tidak bisakah kamu sedikit lebih percaya diri? Percaya diri? Apakah kamu ingat bagaimana teman-temanmu dulu mengolok-olokku? Xie Mucuan, aku tidak akan terus bermain sebagai orang bodoh dan menjadi karakter pendukungmu. Habiskan. Ayo. Beruntungnya hari ini. Ayo, ayo. Minum habis. Ayo saling gandeng lengan dan minum. Ayo. Satu ronde lagi. Satu ronde lagi. Kalau tanganmu nggak mau lagi, potong sendiri aja. Siapa kamu? Kamu gila. Lily. Bukan. Luo Yuncu. Kenapa sih kamu begini? Kita cuma lagi cari hiburan di sini. Memang perlu segitunya? Ini dia lagi. Jangan salahkan aku ya bro. Dulu waktu kamu bawa Tian-Tian main sama kita, waktu itu dia jauh lebih santai. Kenapa sekarang dia jadi kayak cuka berjalan sih? Livan, bukan begitu. Cewek itu jelas-jelas kelihatannya bukan orang baik. Lagi pula, sudah jam 2 pagi nih. Besok kita semua masih harus kerja. Iya. Jangan pakai alasan kerja. Tian-Tian gak pernah segitu pelitnya. Aku benar-benar gak ngerti. Kamu lihat apaan sih di dia? Kamu lepasin cewek cantik dan anggun kayak Tian-Tian. Lalu pilih dia, orang yang cemberut melulu kayak kecut abis. Nggak masuk akal. Xie Mucuan, kamu cuma mau nonton aja. Apa? Kamu kira Mucuan bakal berpihak ke kamu? Pacarmu ini ribut-ribut. Nanti siapa yang mau main lagi sama dia? Baiklah, teruskan saja kalian. Aku, si cuka kecil ini, nggak mau mengganggu kesenangan kalian. Luo Yuncu. Sebagai pacarku, nggak bisa akur sama teman-temanku aja. Masih berani pergi ngambek. Xie Mucuan, aku nggak percaya kamu nggak tahu kalau sikap teman-temanmu terhadapku tergantung sikapmu terhadapku. Aku sudah selesai makan, Yuncu, bersihkan. Kita berangkat bersama. Maaf, aku ada acara hari ini. Cari saja orang lain untuk menemanimu. Tidak, Luo Yuncu. Aku baru saja setuju untuk membawamu ke acara seperti ini. Dan kau menolakku begitu saja? Tunggu, itu tidak benar. Bukannya dulu kau selalu nempel padaku? Kenapa sikapmu sekarang jadi seperti ini? Apa hanya karena aku menjaga Tian-Tian kemarin? Aku benar-benar ada urusan hari ini. Kau ada urusan?
Urusan apa lagi yang kau punya? Selama ini urusanmu cuma nempel padaku. Aku dan Tian-Tian benar-benar hanya teman. Bisakah kau... Aku benar-benar ada acara. Aku sedang mengurus dokumen untuk ke luar negeri. Kau benar-benar akan ke luar negeri? Ya, jadi aku tidak bisa meluangkan waktu. Suruh saja orang lain yang menemanimu. Kalau gitu bagaimana kalau... Aku yang menemanimu? Tidak usah. Itu kan pernikahan temanmu. Wajar kalau kau harus hadir. Lagi pula, aku sudah terbiasa sendiri. Ya, kan kau yang tidak mau ikut. Lupakan saja. Aku akan ajak Tian-Tian saja. Baik, silakan. Tidak, Luo Yuncu. Bukannya dulu kau yang paling peduli dengan hubunganku dan Tian-Tian. Itu dulu. Sekarang aku hanya ingin fokus pada urusanku sendiri. Aku tidak percaya kau sama sekali tidak cemburu. Xie Mucuan. Cuka terlalu banyak, rasa asamnya malah tidak terasa. Gua nggak percaya kamu sama sekali nggak cemburu. Emangnya kenapa harus cemburu? Kamu sama Tian-Tian kan cuma teman. Dan dia juga akur banget sama teman-teman kamu. Wajar aja kalau dia ikut. Gimana kalau kita urus berkasnya dulu bareng-bareng, abis itu baru kita makan. Oke, aku juga masih agak pusing sih, nggak bisa nyetir. Oke, aku yang nyetir. Kamu ganti parfum ya? Oh, waktu itu Tian-Tian bilang dia nggak suka aroma parfumku yang dulu. Jadi dia beliin yang baru buat aku. Xie Mucuan, pernah nggak kamu mikir kalau botol parfum yang dulu itu adalah sesuatu yang aku antri 6 jam buat beli? Cuma, karena Tian-Tian komentar sekilas, kamu buang begitu aja. Jadi ketulusanku nggak pernah kamu hargai. Rasanya udah lama banget aku nggak naik mobil kamu. Agak asing ya rasanya. Iya, aku sendiri juga nggak tahu kapan mulainya. Tapi kamu berhenti naik mobil bareng aku. Halo, Mucuan. Kapan kamu sampai? Udah gede, basah dikit gitu aja, heboh banget. Halo, halo. Angkat dong. Mucuan, barang-barangku udah siap semua nih. Cepat jemput aku ya. Tian-Tian, aku lagi sibuk nih. Mending kamu naik taksi aja deh. Xie Mucuan, jadi kamu ternyata bisa nolak Tian-Tian juga. Hari ini penuh kejutan ya? Mucuan, kamu kan tahu rumahku jauh banget di pelosok. Nggak bisa dapat taksi. Jemput aku dong. Aku tahu kamu perhatian sama aku. Kamu nggak mau aku kehujanan. Yuncu, kenapa baru sekarang pulang? Kamu barusan jemput Tian-Tian ya? Oh, itu... Ya kan kita tinggalnya di kota, gampang dapet taksi. Tian-Tian kan tinggalnya di pelosok. Kalau aku nggak jemput dia, dia pasti masuk angin. Coba kamu ngerti dikit. Mau dimengerti? Gue udah basah kuyup begini. Mau dimengerti? Kamu jemput dia dulu aja. Turunin aku aja di depan sana. Terus kamu gimana? Udahlah, aku anterin kamu dulu aja. Nggak usah. Turunin aja di depan. Aku naik taksi sendiri. Di sini juga lumayan gampang. Aku pulang cepat hari ini. Terserah.
Besok, aku mau ke luar negeri. Sudah tengah malam, kenapa Mucuan belum pulang juga? Cepetan, Mucuan. Orang yang tepat ada di sebelahmu. Wah. Ayo, makasih, ayo. Mucuan, kamu memang harus buru-buru. Orang yang paling cocok ada di sini. Lain kali, kami tunggu pesta pernikahanmu. Tian-Tian sudah menunggumu bertahun-tahun. Mucuan, Sudah, jangan main-main. Bintang utama hari ini adalah Livan. Yang bener aja. Wah, Sie Mucuan. Jadi, ini maksudmu pulang lebih awal? Yuncu, mereka terlalu asyik semalam. Aku nggak boleh pulang. Jadi aku menginap di hotel saja. Kamu nggak perlu menjelaskannya padaku. Kamu tidak pernah menjelaskan apapun padaku sebelumnya. Yuncu, kamu lihat video itu? Itu jelas-jelas cuma bercanda mereka. Cuma main-main. Bisa nggak kamu berhenti marah padaku karena hal-hal kecil seperti ini? Aku lihat. Aku nggak marah. Yuncu, kamu selesai urusan luar negerimu kemarin? Sudah selesai semua. Jadi kapan rencananya mau ke luar negeri? Dalam beberapa hari ke depan, tiket pesawatnya sudah kubeli. Tunggu. Kamu benar-benar mau ke luar negeri? Luo Yuncu, kadang-kadang kamu mudi, aku terima. Tapi bagaimana bisa kamu benar-benar meninggalkan aku dan pergi ke luar negeri? Aku tidak percaya. Aku sudah dapat paspor. Apakah aku terlihat seperti aku bercanda dengan kamu? Juncu, mari kita bicarakan ini. Aku tidak bisa menerima keadaan hubungan kita seperti ini. Ada apa? Keadaan seperti ini bukankah itu yang paling kamu inginkan? Inginkan? Aku tidak bahagia. Kamu tidak seperti ini dulu. Sekarang, apapun yang aku katakan, kamu cuma berdiri diam seperti patung. Kan kamu yang terus menyuruhku untuk lebih bijak. Sekarang aku sudah bijak. Kenapa kamu tidak bahagia? Apa karena Tian-Tian, kamu jadi dingin padaku? Kalau kamu benar-benar karena Tian-Tian, maka aku akan putus semua kontak dengannya sekarang juga, demi kamu. Tolong, jangan perlakukan aku dengan sikap acuh tak acuh seperti ini lagi. Kamu terlalu banyak pikiran. Aku benar-benar tidak keberatan. Siapa yang kamu pilih untuk berteman itu urusan kamu. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Aku sudah banyak berkompromi. Apalagi yang kamu mau dariku? Kalau kamu tidak percaya padaku, aku bisa pilih telepon Tian-Tian sekarang juga. Mucuan, kamu rindu aku? Cukup. Tian-Tian, sekarang bukan waktunya untuk bercanda seperti itu. Mucuan, kenapa kamu jadi jahat begitu? Bukankah ini cara kita bicara selama ini? Tian-Tian, mari kita jangan saling menghubungi lagi. Apa? Bagaimanapun juga, aku punya pacar. Jadi mari kita jangan saling menghubungi. Atau bicara lagi. Mari kita saling blokir saja. Mucuan, ada apa? Apa aku dengar dengan benar? Sudah ku bilang jangan hubungi aku lagi. Kamu tuli ya. Oh, aku paham. Apa karena si pencemburu lagi main-main? Jujur saja, dia memang lain sendiri. Lagian dia kan juga nggak punya banyak teman. Tapi, dia malah mengontrol kamu. Dengar ya, dengan perempuan seperti itu, kamu nggak bisa memanjakannya. Sia Mucuan.
Memangnya sampah apa saja yang kamu bicarakan tentangku di depannya? Sudahlah Tian-Tian, aku sudah cukup stres. Jangan memperburuk keadaan. Kalau enggak mau diblokir, ya bener-bener jangan cari aku. Mucuan, kamu benar-benar pura-pura. Baiklah, aku paham. Aku mengerti. Aku sudah hapus dia. Dia cuma lagi kekanak-kanakan. Jangan dipikirkan. Mucuan, kamu sebenarnya nggak perlu melakukan itu. Yuncu, bisakah kita jalani hidup bersama mulai sekarang? Aku bersumpah, aku akan menunggumu di rumah. Ini dari mana datangnya? Kamu, Xie Mucuan, kapan pernah menungguku? Apa kamu nggak merasa semua yang kamu katakan sudah terlalu terlambat? Bagaimana kalau aku ikut kamu ke luar negeri? Apa katamu? Karena kamu tak mau tetap di sini untukku, maka aku yang harus berkorban. Kamu tahu, seluruh keluarga dan teman-temanku ada di kampung halaman, karirku akhirnya mulai menanjak. Jadi kamu tahu betapa sulitnya bagiku untuk mengatakan ini, betapa besarnya tekad yang dibutuhkan. Jadi, bawa aku bersamamu ya. Xie Mucuan. Sekarang semuanya sudah terlambat. Hatiku sudah padam di malam hujan itu. Maaf Mucuan, aku tak bisa membawamu bersamaku. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kenapa kamu masih meninggalkanku? Mengorbankan segalanya untukku? Lalu apa artinya 3 tahun usahaku ini, Mucuan? Mari kita putus. Apa katamu? Aku bilang, ayo putus. Aku tidak mau. Aku tidak mau putus denganmu. Katakan padaku. Apa salahku? Aku akan berubah. Oke, aku akan berubah. Kumohon. Tidak bisakah kita mulai lagi? Ayo kita mulai lagi. Sudah terlambat. Tidak, kamu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Hanya saja, kita menghadapi beberapa masalah. Aku akan berubah, pasti. Mucuan, kita memang bukan dari dunia yang sama. Sekarang aku hanya lelah. Aku ingin kembali ke dunianya sendiri. Aku tidak setuju. Selama aku tidak bilang sudah selesai, kamu tidak akan pernah bisa putus denganku. Kamu akan selalu milikku. Segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Putus? Bukankah itu yang paling kamu inginkan? Dalam hubungan ini, kamu tidak pernah mau berbagi hidupmu denganku. Kamu tidak pernah membiarkanku menjadi bagian darinya. Tapi, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang ikut campur urusanmu. Kamu bebas. Tidak. Yuncu, bukankah kita sudah setuju? Untuk menghabiskan hari jadi kita bersama, kamu tidak. Bukankah kamu paling ingin aku bersamamu di hari jadi kita? Kita masih bisa foto-foto dan mengunggahnya. Oke? Tidak akan ada hari jadi lagi untuk kita. Jangan putus. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku benar-benar tidak mau putus. Aku memohon padamu. Mucuan. Sadarlah, kita sudah selesai. Aku tidak percaya. Kamu jelas-jelas sangat peduli padaku. Kamu jelas-jelas sangat mencintaiku, kan? Aku tahu. Apa karena aku belum cukup banyak-banyak banget menghabiskan waktu denganmu? Apa kamu marah? Ya, kamu hanya sedang marah. Tidak apa-apa. Pasangan yang bertengkar malam hari akan berbaikan di pagi hari. Kita akan berbaikan. Bangun dari khayalanmu, Mucuan. Kata-katamu tidak berlaku kali ini. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Luo Yuncu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Siapa itu? Mucuan, ini aku. Kamu tidak benar-benar menghapusku, kan? Tian-Tian. Apakah memang perlu bertindak begitu nyata? Cukup sudah. Selain itu, nomor teleponku, kamu sudah menghafalnya sejak lama. Aku tidak berpura-pura kali ini. Aku serius kali ini. Mucuan, sebenarnya kamu sibuk dengan apa? Aku mengirimkanmu banyak pesan WeChat. Kamu bahkan tidak repot-repot membalas.
Mucuan, perutmu sensitif. Minumlah lebih banyak sup penguat perut ini. Yuncu, masakanmu benar-benar luar biasa. Ingatlah minum obatmu setelah makan. Lihat, aku pasti akan lupa jika kamu tidak mengingatkanku. Kamu begitu baik padaku. Bagaimana jika di masa depan, aku menjadi tergantung padamu? Lucky, gol, wah. Tembakan hebat, tembakan hebat, tembakan hebat. Tembakan hebat, wah, gol yang luar biasa. Lihat betapa senangnya kamu. Aku senang terutama karena kamu ada di sini bersamaku. Sia Mucuan, kali ini benar-benar selamat tinggal. Yuncu, Yuncu. Kamu bahkan tidak mau menjawab teleponku lagi. Bagaimana bisa kamu begitu tak berperasaan? Sial. Kamu di mana? Kamu pergi kemana? Kamu di mana? Aku harus bertemu denganmu. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kita perlu bicara. Yuncu, tunggu aku akan menemukanmu. Sia Mucuan, maafkan aku. Aku tidak punya keberanian untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Kuharap setelah kita putus, kita berdua bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Luo Yuncu, tunggu aku. Luo Yuncu, kenapa kamu bisa melakukan ini? Pembicaraan kita belum selesai. Aku tidak pernah setuju untuk putus. Sopir, kita pergi. Jangan berani-berani. Luo Yuncu, kamu membohongiku. Kamu bilang akan mencintaiku selamanya. Bagaimana bisa kamu begitu saja menyerah pada hubungan kita dengan mudah? Aku yang membohongimu? Sia Mucuan, aku telah mempercayaimu berkali-kali. Dan apa yang aku dapat sebagai balasannya? Kebohongan demi kebohongan darimu. Aku yang membohongimu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Sudah aku katakan padamu, itu cuma kumpul-kumpul biasa dengan teman. Tian-Tian bahkan tidak ada di sana. Aku lihat foto kamu dan Tian-Tian. Kenapa kamu selalu memperlakukanku seperti orang bodoh? Aku membohongimu karena aku takut kamu kesal, takut kamu akan berpikir berlebihan. Apakah perlu marah-marah seperti ini padaku? Yuncu, aku tidak bersama Tian-Tian. Aku sedang di mall sekarang. Kenapa kamu membohongiku lagi? Yuncu, hari ini dia lagi bantu klien validasi. Aku cuma di sini bantu dia memilih. Lalu kenapa kamu membohongiku? Bilang kamu bersama Livan. Aku awalnya memang rencananya ketemu Livan. Sudah selesai belum? Siapa yang Mucuan mau temani? Siapa yang dia buat rencana? Itu urusannya sendiri. Urusanmu apa? Sudah aku bilang, aku benar-benar dinas kemarin. Aku tidak bersama Tian-Tian. Sia Mucuan, kamu tidak akan berhenti sampai tertangkap basah. Ini tiket pesawat kamu dan Tian-Tian. Sekarang mau ngomong apa lagi? Itu cuma kebetulan. Tian-Tian kebetulan juga dinas dan kami bertemu. Luo Yuncu, bisakah kamu berhenti curiga terus-menerus? Bagaimanapun juga aku masih di sini bersamamu sekarang, kan? Sia Mucuan, kamu sudah terlalu banyak berbohong. Kamu bahkan tidak repot-repot membuatnya terdengar masuk akal lagi. Kamu tahu, setiap kali kamu menipuku, itu menghancurkan hatiku. Kebohongan-kebohongan cerobohmu itu, aku tidak menegurmu, bukan karena aku mempercayainya, tapi karena aku meyakinkan diriku sendiri untuk mempercayaimu, lagi dan lagi, untuk memberimu kesempatan. Tapi sekarang, hatiku sudah mati. Yuncu, aku tahu aku salah. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Jalan. Yuncu. Yuncu. Kalau kamu pergi, jangan sampai kamu menyesal.
Yuncu, Mucuan, Tian-Tian, kamu lagi ngapain di sini? aku udah coba telepon, tapi kamu nggak angkat. Dan kamu juga nggak balas pesanku. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Jadi aku datang buat ngecek kamu. Oh, aku lagi nganterin Yuncu, jadi aku nggak lihat HP. Dia udah pergi. Dia mungkin cuma lagi ngambek aja lagi. Pengen cari perhatian. Tapi dia bawa semua koper-kopernya. Pasti dia lagi beneran kesel kali ini. Terus kenapa? Bukannya dulu kamu juga datang ke tempatku bawa koper? Nanyakin aku? Mucuan, ayo dong, aku masak ikan pesmol favorit kamu hari ini. Ayo makan. Aku nggak lapar, aku ada urusan. Kamu aja yang makan duluan. Tapi hari ini kan hari jadi kita, 3 tahun. Oh, bener ya? Cuman pacaran aja kok. Nanti kita rayain hari jadi pernikahan. Oke. Memang bagus. Tapi kan kamu dulu janji sama aku. Jangan lebay dong, sesulit itu ngertiin aku. Aku hampir sampai, santai aja. Jadi dulu aku juga cuekin perasaannya juga kayak gini. Hai. Ini barang gratisan yang ikut gelang yang dulu kamu beliin ya? Kapan kamu bawa barang rongsokan ini pulang? Kapan kamu bawa barang rongsokan ini pulang? Rongsokan. Ah nih, hadiah hari jadi puas sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terus, cuma gitu doang? Cuma gitu doang. Hadiahku mana? Aduh, aku lupa. Beneran lupa. Gimana kalau aku transfer aja, terus kamu beli sendiri? Jadi, hadiah hari jadi yang kuberikan buat Yuncu, cuman dianggap sampah sama orang lain. Mucuan, kamu janji padaku waktu itu kamu akan membawaku membeli tas terbaru. Kapan kita pergi? Lain kali saja. Aku agak sibuk belakangan ini. Sekarang Luo Yuncu akhirnya pergi, kita akhirnya bisa berbelanja dengan tenang. Bukankah kamu bilang kamu paling suka berbelanja denganku? Apa aku bilang kurang gitu? Kamu mau pergi kemana? Aku mau berbelanja, membeli barang-barang, membeli pakaian. Bukankah sudah kukatakan padamu aku paling benci saat kamu berbelanja? Tepat sekali. Karena satu ucapan kecilmu aku tidak suka. Setiap kali temanku mengajakku keluar, aku tidak pernah pergi. Tapi, mulai sekarang, aku akan mengambil kembali hidup yang menjadi milikku. Jadi ketidaksukaanku yang disebut-sebut itu hanya ditujukan pada Yuncu. Kapan aku mulai memperlakukan Yuncu seperti ini? Mucuan, aku lapar. Mucuan, aku lapar. Buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Kalau kamu lapar, pesan makanan take out. Aku akan kembali ke kamarku. Ada apa dengan Xie Mucuan hari ini? Dia biasanya memberiku apapun yang kuinginkan. Dia tidak akan masih memikirkan Luo Yuncu, kan? Yuncu, kemarilah, ikan pesmol favoritmu sudah siap hari ini. Ayo makan. Mianya sudah datang. Datang. Cium baunya enak. Nah, itu dia rasanya. Kamu sangat mengenalku. Aku harus bagaimana kalau tidak bisa hidup tanpamu? Jangan khawatir, akan kubuatkan untukmu kapanpun kamu mau. Ayo, makan saja. Jadi, aku menganggap remeh perhatian tulus Yuncu padaku. Begitu saja, Yuncu, aku salah. Aku benar-benar salah.
kulihat lampu di kantormu menyala, jadi kuputuskan untuk mampir. Terima kasih, Tuan Fu. Kamu ada waktu besok malam? Bos. Halo, Nona Luo, kenapa kamu tidak datang ke rumah sakit hari ini untuk mengambil obat lambung Tuan Xie? aku lupa. Dia tidak boleh melewatkan minum obatnya. Saya hampir selesai bekerja. Sebaiknya kamu segera datang mengambilnya. Aneh juga, biasanya kamu yang paling perhatian terhadap masalah lambung Tuan Xie. Maaf, aku sedang di luar negeri sekarang. Mulai sekarang, suruh Xie Mucuan sendiri yang ke rumah sakit. Begitu ya, kalau begitu saya akan hubungi dia. Baik. Xie Mucuan, pacar. Mantan pacar. Mucuan, Kamu ada perlu apa di sini? aku agak takut sendirian di malam hari. Malam ini, bolehkah aku menginap di tempatmu? Terserah. Mucuan, kamu suka sama aku? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Tian-Tian, apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu nggak mau? Atau karena setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentangmu dan Luo Yuncu? Aku jelas suka Tian-Tian. Kenapa aku nggak merasa ingin memeluknya? Malahan pikiranku dipenuhi pikiran tentang Luo Yuncu. Istrimu cantik sekali. Ya, Tian-Tian, kamu sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Mucuan, kamu kenapa? Halo? Pak Xie, obat perutmu untuk minggu depan sudah siap. Kapan kamu akan datang mengambilnya? Bukankah selalu diantar ke rumahmu? Maksudmu diantar? Luo Yuncu dulu yang biasanya mengambilnya untukmu. Luo Yuncu bilang, mulai sekarang kamu harus mengambil obatmu sendiri. Kamu harus mengambilnya sendiri. Itu Luo Yuncu lagi. Luo Yuncu, kamu tidak akan pernah mendapatkan milikku, tidak dalam hidup ini. Mucuan, perutmu sedang tidak enak. Minumlah lebih banyak sup penghangat perut ini. Yuncu, masakanmu benar-benar luar biasa. Setelah selesai makan, jangan lupa minum obatmu. Lihat, kalau tidak kamu ingatkan, aku pasti lupa. Kamu sangat baik padaku. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Siapa lagi yang akan memperlakukanku seperti anak kecil kalau kamu pergi? Kenapa kamu menulis semua ini? Masalah perutmu kambuh lagi. Aku harus mengawasimu dengan ketat. Itu masalah lama, tidak akan membunuhku. Jangan bicara seperti itu. Aku masih ingin membantumu pulih dengan baik. Kamu tidak khawatir. Aku tidak akan hidup cukup lama untuk menikahimu, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dan kapan aku pernah setuju untuk menikahimu? Kalau kamu tidak menikahiku, siapa lagi yang akan kamu nikahi? Aku tidak akan bilang. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menikahiku, Xie Mucuan. Xie Mucuan, kamu malah dengarkan aku nggak? Oh, Tian-Tian. Aku masih harus ke rumah sakit buat ambil obat. Jaga dirimu ya. Bosen banget. Tian-Tian, cuman perempuan yang mainin perasaan orang doang kamu. Afeng, lepasin aku. Aku nggak pernah bohong sama kamu. Tian-Tian.
Xie Muchuan, bodoh banget sih kamu. Dia cuma mainin kamu. Terus kamu anggap dia kayak harta karun. Jangan kamu ngomongin anggur masam cuman karena nggak bisa dapetin dia. Xie Muchuan, aku kasih tahu sesuatu. Dia cuma sepatu bekas yang udah dipakai semua orang. Tian-Tian, aku anterin kamu ke rumah sakit. Wah, Ibu Fu, gaun pengantin ini di badan Ibu sangat memukau. Memang cantik sekali. Aku sangat menanti pernikahan kita setelah kita pulang nanti. Halo, Ada yang bisa saya bantu? sosok Anda bagus sekali. Anda terlihat cantik dengan gaun itu. Permisi, apakah Anda punya waktu untuk datang ke toko kami untuk mengambil foto pengantin untuk promosi? Nanti, kalau Anda menikah, kami bisa menawarkan diskon 50% untuk gaun pengantin. Maaf, kami belum ada rencana untuk menikah untuk saat ini. Anda harus cari orang lain saja. Oh, maaf mengganggu. Muchuan, kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa kamu benar-benar tidak punya rencana untuk menikah? Aku baru 25 tahun ini. Aku ingin tunggu sedikit lagi. Karirku lagi pula. Baru mulai berkembang. Tapi aku sudah 29 tahun ini. Keluargaku juga mendesakku untuk menikah. Tidak bisakah kamu mempertimbangkannya demi aku? Bukankah baik-baik saja seperti sekarang ini hanya pacaran? Mengapa kita harus terikat oleh pernikahan? Kamu di mana? Kami semua sudah di sini. Cepetan, kami cuma nunggu kamu. Ayo. Livan dan yang lain buru-buru kita. Ayo kita cepat ke sana. Ada apa? Lagi mikirin apa? Nggak apa-apa. Kita pulang 3 hari lagi. Kalau kamu menyesal sekarang, belum terlambat. Aku nggak mau makan. Aku ada kerjaan yang harus diselesaikan. Kamu makan sendiri aja. Tapi hari ini hari ulang tahun, pacaran kita yang ketiga. Oh, iya ya. Itu cuma pacaran. Untuk hari ulang tahun pernikahan kita, baru aku rayain sama kamu. Tapi kamu pernah janji sama aku dulu. Bisa nggak kamu jangan lebay banget? Emang susah banget mengerti aku. Sebentar lagi. Ayo kita pergi bareng. Tian-Tian baru aja diputusin. Dia sendirian di kota ini. Benar-benar terisolasi. Baik sebagai teman atau mantan, aku harus ada buat dia. Ini hadiah ulang tahun. Senang? Dia bilang kalau aku mau, dia akan kasih semua yang dia punya. Tunggu kejutan dariku, ha? Hei Muchuan, kamu buruan Gi. Jodoh yang tepat ada di sampingmu. Lain kali, kita minum di pernikahanmu. Tian-Tian udah nungguin kamu bertahun-tahun. Muchuan. Ayo, jadian. Oke, Tian-Tian jangan khawatir, aku nggak pergi. Aku nggak nyesel. Kamu bikin aku ngerti. Seperti apa cinta sejati itu? Kamu adalah penyelamatku yang terlambat. Anugerah dari langit. Yunchu, aku suka sama kamu, ketegasanmu dalam bisnis, dan caramu yang tulus dan lembut terhadap orang lain. Kalau saja kamu nggak punya pacar sebelumnya, aku pasti udah ngejar kamu dari awal. Jujur, aku cukup berterima kasih sama Xie Muchuan, karena kasih aku kesempatan buat masuk. Jangan khawatir. Aku pasti buktiin diriku. Ini pertama kalinya aku lihat kamu kayak gini. Ini masih Fu Yanxiu yang tegas dari murid kita. Fu Yanxiu juga manusia. Kalau dia ketemu orang yang dia suka, dia juga jadi gugup.
Setelah kita kembali ke negeri ini, aku akan atur supaya kamu bisa bertemu ibuku dulu. Soalnya yang dia tahu cuma kamu adalah presiden strategis Moore. Dia nggak tahu kalau presiden strategis ini sebenarnya adalah menantunya. Oke, aku dengerin kamu. Biar aku saja yang urus. Nggak usah, kamu baru aja turun dari pesawat pasti capek banget. Kamu istirahat dulu aja. Oke. Aku capek banget, Yuncu, aku belum makan. Buatin aku semangkuk mie. Halo, Livan. Jadi beneran, kamu cuman nggak mau angkat telepon aku. Mau apa? Yuncu, aku tahu kamu sudah kembali ke negeri ini. Pasti kamu nggak berhasil di luar negeri, jadi terpaksa pulang. Pikir apa saja yang kamu mau. Ayo ketemu dan ngobrol yang serius. Oke. Xie Muchuan, kita sudah putus, dan aku akan segera menikah. Yuncu, aku tahu kamu. Kamu nggak mungkin menikah, kamu cuma mau memancing emosiku. Aku tidak. Luo Yuncu, sudah cukup lama. Kamu harus berhenti dengan aktingmu ini. Aku tidak acting. Baik, kalau begitu besok malam, bawa tunanganmu. Ayo kita makan malam bersama. Jika kamu benar-benar bersama orang lain, jika kamu benar-benar bersamanya, aku janji akan meninggalkanmu untuk selamanya. Baik. Aku ingin melihat siapa yang bisa kamu bawa. Muchuan, kenapa kamu harus menelepon wanita yang lebih tua itu? Wanita yang lebih tua? Jangan berani-berani bicara tentang dia seperti itu. Aku cuma ingin menyelesaikan urusan dengan dia. Maksudku, kamu tidak bisa memanjakan wanita terlalu banyak. Dan jelas dia hanya mencoba memaksamu untuk menikahi dia. Kamu tidak seharusnya menghindarinya. Apakah maksudmu kamu harus mengejarnya malah? Apakah kamu bilang, kamu sebenarnya mau memberinya apa yang dia mau? Muchuan, kamu sebenarnya tidak suka dia kan? Aku pikir aku tidak suka dia. Tapi setelah dia putus denganku, pikiranku telah dipenuhi kenangan tentang dia. Apa? Aku mengerti sekarang. Yang Xiu, besok kamu ada waktu? Ada apa? Kamu tahu, sebelum aku ke luar negeri, aku pernah pacaran sama Xie Muchuan selama 3 tahun. Aku tahu. Karena aku sudah memutuskan untuk menikahimu, aku nggak mau ada lagi ikatan emosional sama dia. Jadi, bisakah kamu ikut aku besok untuk makan malam perpisahan sama dia? Biar dia akhirnya bisa lepas dariku. Boleh, kamu pergi saja besok. Aku perlu bersiap-siap. Bersiap-siap? Soalnya, aku akan hadir sebagai tunanganmu. Tentu saja aku harus persiapan dengan baik. Oke. Hai, Bu. Jadi orang yang kamu nikahi itu Direktur Strategi Moore Group. Iya, kami baru kembali ke Indonesia. Kami baru mau ketemu Ibu. Kenapa nggak bilang dari dulu? Ibu cuma tahu dari orang lain. Bu, rencananya aku mau ketemu Ibu besok, tapi tiba-tiba ada halangan. Gimana kalau lusa siang, aku akan bawa Yuncu ketemu Ibu. Sehari lebih cepat atau lambat nggak masalah. Ibu cuma mau bilang, sekarang kamu sudah menikah. Perlakukan dia dengan baik. Aku tahu, Bu. Kami bahkan belum ketemu, Ibu sudah bela menantu sendiri. Tentu saja dong. Ibu mau menantu Ibu jadi wanita paling bahagia di dunia. Ya sudah, Ibu nggak ganggu kamu lagi. Ketemu lu saya. Oke. Hei Muchuan, aku rasa aku lupa bawa jaket saat pergi. Aku merasa sedikit kedinginan sekarang. Bolehkah aku pinjam jaketmu sebentar? Tian-Tian, kenapa kamu selalu tidak bisa menjaga diri dengan baik? Aku tahu kamu akan menjagaku. Kenapa kamu datang sendirian? Bukankah kamu bilang akan segera menikah? Ada urusan di perusahaannya. Dia akan datang nanti. Ada urusan?
Apa yang mungkin begitu penting? Kamu tidak mengada-ada untuk kepentingan Mucuan, kan? Tian-Tian, Lihat apa yang aku bilang. Dia sengaja mengatakan itu agar kamu mendengar, berusaha menipumu untuk menikahinya. Luo Yunchu, berani sekali kamu memukul aku? Apa yang dilakukan suamiku harus aku laporkan ke kamu. Nona Tian, kamu masih suka ikut campur urusan suami orang. Yunchu, ada masalah apa dengan Tian-Tian? Ada salah paham? Salah paham? Dulu, aku tahan-tahan karena menghormati Xie Mucuan, jadi tidak kupukul kamu. Sekarang aku sudah putus dengannya. Kalau kamu bicara dengan nada sinis lagi, coba saja. Baiklah, karena kamu akan menikah, kamu mungkin tidak akan peduli dengan hubunganku dan Mucuan. Maksudmu apa? Aku sekarang tinggal bersama Mucuan. Oh iya, dan tadi Mucuan khawatir aku kedinginan, jadi dia mengenakan jaketnya padaku. Aku sudah putus dengan Xie Mucuan. Dia bersama siapa itu urusannya sendiri. Yunchu, dengarkan aku. Nah, kalau begitu, aku akan pacaran dengan Mucuan dengan tujuan untuk menikah. Kamu... Maksudnya apa dengan tujuan untuk menikah itu? Itu yang kamu bilang ke semua cowok, kan? Lagi-lagi kamu ngapain di sini? Xie Mucuan, kalau kamu senang ditipu, itu urusanmu. Aku nggak peduli. Tapi urusanku, jangan ikut campur. Tian-Tian, urusan kita harus selesai hari ini, bagaimanapun caranya. Afeng, kamu mau apa sih sebenarnya? Mau apa? Masih aja pura-pura nggak tahu. Oke, biar semua orang tahu kamu orang yang kayak gimana sebenarnya. Ada apa ini? 3 tahun yang lalu, cewek ini pacaran sama aku. Dia nipu aku sampai jutaan. Aku baru tahu belakangan kalau cewek ini playgirl banget. Waktu masih sama aku, dia juga main sama cowok lain dengan alasan yang beda-beda. Xie Mucuan, kamu mau dengar apa yang Tian-Tian bilang tentang kamu diam-diam? Aku, Tian-Tian, cuma perlu keruk jari, dan si Xie Mucuan itu langsung datang kayak layang-layang putus. Afeng, tutup mulutmu. Xie Mucuan, awalnya aku nggak mau kasih tahu kamu, tapi sebagai sesama cowok, aku kasihan sama kamu. Mucuan, itu tidak benar. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah percaya air matamu lagi. Bukan seperti itu. Kau harus percaya padaku. Kupikir, apa yang terus mengganggumu karena masa lalu kalian bersama, tapi aku tak pernah menyangka. Dia memaksaku. Ya, dia yang menyuruhku melakukannya. Aku tidak setuju untuk pacaran dengannya, jadi dia memfitnah dan menyebarkan rumor tentangku. Kau harus percaya padaku, oke? Dasar jalang, kau mengarang cerita. Afeng, lepaskan dia. Yunchu tidak bersalah. Hah, baiklah, aku akan melepaskannya. Serahkan Tian-Tian padaku. Ayo, ayo. Jangan berani-beraninya menyerahkan aku ke dia. Dia akan membunuhku. Aku... Feng, tenangkan dirimu. Melukaiku tidak akan membawa manfaat apa-apa bagimu. Kau lihat sendiri. Xie Mucuan tidak akan menyerahkan Tian-Tian. Itu juga alasan aku putus dengannya sejak awal. Xie Mucuan, apa pilihan ini sulit dibuat? Yunchu baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Kamu siapa? Fu Yanxiu. Fu Yanxiu, bukan pendiri grup Murray itu? Bagaimana mungkin? Tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sini, tapi aku sudah telepon polisi. Mereka akan segera datang menanganinya. Apapun sejarah kalian berdua, mulai sekarang jauhi Luo Yunchu. Yanxiu. Ayo pulang. Tunggu. Apa hubunganmu dengan Yunchu? Saya lupa memperkenalkan diri tadi. Saya adalah tunangan Yunchu. Kami akan segera menikah. Besok saya akan membawanya untuk bertemu ibuku. Tunangan? Dia benar. Hari ini, dengan Yanxiu di sini, saya ingin menjelaskan semuanya padamu. Xie Mucuan,
Jangan kita bertemu lagi. Yuncu orang yang ingin kamu nikahi dulu. Bukankah aku? Lalu bagaimana? Selama 3 tahun kita bersama, akulah satu-satunya yang berusaha mempertahankan hubungan ini. Mucuan, kamu tidak pernah tahu apa lohu, apa yang telah kusumbangkan untuk hubungan ini. Selama 3 tahun, betapa aku telah menderita. Kamulah yang berjanji mencintaiku. Tapi setiap kali aku mengajak menikah, kamu selalu menghindar. Mucuan, kita sudah bersama selama 3 tahun. Apakah kamu benar-benar tidak punya rencana menikah? Aku baru 25 tahun. Aku ingin menunggu lebih lama lagi karirku. Baru mulai berkembang. Tapi aku 29 tahun. Keluargaku mendesakku untuk menikah. Tidak bisakah kamu memikirkan aku sekali saja? Bukankah baik keadaan kita sekarang hanya berkencan? Mengapa kamu harus menjadikan pernikahan sebagai belenggu? Setiap kali kamu menghindari topik itu, hatiku hancur. Aku meragukan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah ini karena aku? Apakah aku tidak cukup baik? Tapi aku telah memberikan segalanya, dan pada akhirnya, semuanya berarti tidak ada. Tidak. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah tidak penting lagi. Sekarang, aku sudah melangkah maju, dan kamu juga, bukan? Tidak, aku belum. Aku dan Tian-Tian bukan pacaran. Kamu tahu itu. Kami cuma teman. Sia Mucuan. Dari awal sekali, kamu nggak pernah cinta sama siapapun. Yang kamu peduliin cuma timbang untung rugi. Kamu cuma nggak bisa lepas dari kestabilan yang aku kasih. Dan kamu nggak bisa ninggalin keseruan yang dibawa Tian-Tian buat kamu. Enggak, itu enggak benar. Aku senang banget waktu itu membuat keputusan itu. Senang banget aku keluar dari duniamu. Yuncu, biar aku jelasin ya. Nggak usah, ayo pergi. Mucuan, udah jangan minum lagi. Bukan urusanmu. Mucuan, Yuncu akan menikah. Gimana kalau kita jadian aja? Jadi kamu benar-benar menganggapku, Xie Mucuan, sebagai tempat sampah. Kamu berani memukulku? Aku sudah menyuruh polisi menyelidiki. Foto-foto Afong itu asli. Rekamannya juga asli. Tidak mungkin, dengarkan aku. Jadi selama ini kamu hanya berpura-pura di depanku, bermain sebagai gadis lemah dan polos. Tapi di belakangku, kamu memang nakal ya. Bukan begitu. Mucuan, aku... Kalau saja aku lebih cepat melihat siapa dirimu sebenarnya. Kalau saja aku lebih memperhatikan tingkah laku aneh Yuncu dulu. Yuncu, aku bilang mau makan mie, jangan lupa tambahkan telur untukku. Aku sibuk, ambil sendiri di bawah. Hubunganku dengan Tian-Tian bukan seperti yang kamu kira. Kami cuma teman untuk sesaat ini. Kita putus. Jadi kamu tidak perlu mabuk seperti ini karena dia. Karena dia? Sia Mucuan, kamu terlalu tinggi hati. Aku mabuk karena aku memang mau. Mucuan, kamu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan Tian-Tian. Tolong jangan terlalu dekat dengan Tian-Tian mulai sekarang. Tidak usah, turunkan aku di depan saja. Aku akan naik taksi sendiri. Lumayan mudah. Aku akan pulang lebih awal hari ini. Terserah. Kalau saja aku tidak menjawab teleponmu saat Yuncu pergi, semuanya akan berbeda. Maksudmu kamu menyesal? Ya, aku menyesal. Karena sampah sepertimu, aku kehilangan Yuncu. Aku sangat menyesalinya. Ya, aku memang orang yang jahat. Tapi kamu, Xie Mucuan, apa kamu lebih baik? Kamu pikir kamu bisa membersihkan kotoranmu dengan menyalahkan semuanya padaku? Tanyakan pada hatimu. Apa kamu pernah benar-benar mencintai Luo Yuncu? Aku mencintainya. Bagus. Kamu mencintainya. Kamu mencintainya. Lalu kenapa setiap aku memberi isyarat, kamu langsung datang? Kamu mencintainya. Lalu kenapa kamu tidak pernah peduli pada perasaannya? Xie Mucuan, akui saja, orang yang selalu kamu cintai adalah aku.
Kamu hanya memanfaatkan kebaikan Luo Yunchu padamu. Kamu ingin menggunakan rasa sayangnya untuk memuaskan kebutuhanmu untuk mengontrol. Orang yang kamu cintai selalu aku. Tidak. Tidak ada alasan? Kamu tidak akan menikahi Luo Yunchu? Kamu tidak. Kenapa kamu meninggalkannya di hari jadi ketigamu dan datang padaku? Kamu tidak. Kenapa kamu membawaku ke reuni kelasmu? Kamu tidak. Kamu tidak. Kenapa bahkan teman-temanmu berpihak padaku? Jadi orang yang kamu cintai selalu aku. Xie Muchuan. Akui saja. Aku satu-satunya yang masih mau bersamamu. Luo Yunchu akan menikah. Dia tidak akan kembali padamu. Diam. Aku memang pernah punya perasaan padamu. Saat aku bersama Yunchu, kukira aku masih menyukaimu. Tapi hari itu, saat kau berdiri telanjang di depanku, aku tidak merasakan apa-apa. Muchuan, apa kau suka padaku? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Tidak mungkin. Sebagai mantan teman, izinkan aku memberi nasihat. Berhentilah merendahkan dirimu mulai sekarang. Mantan teman. Mulai sekarang, aku tak ingin melihatmu lagi. Muchuan, jangan seperti ini, ya. Kurasa kita masih bisa bicara baik-baik. Jangan sentuh aku, kau membuatku jijik. Keluar dari rumahku. Sekarang, keluar. Pergi sana. Baiklah. Xie Muchuan. Kau akan menyesal. Hei, Li Fan. Muchuan, cepat ke sini. Ada yang tidak beres. Ada apa? Hei, aku menunggumu di restoran Western Blue Moon Bay. Kita bicara nanti setelah kamu sampai. Halo, Yanxiu. Aku baru parkir. Aku akan sampai di restoran sebentar lagi. Muchuan. Ada apa? Masuk ke saya. Li Fan, kamu sedang apa? Muchuan, aku benar-benar minta maaf. Tian-Tian yang minta aku melakukan ini. Dia bilang dia ada hal penting untuk dibahas denganmu. Kamu seharusnya berbicara dengan Tian-Tian saja. Yunchu. Xie Muchuan. Ibu, saya di sini, macet banget. Hei, kenapa Yunchu ikut? Tadi dia lagi parkir mobil. Seharusnya dia sudah sampai. Biar saya telepon dia. Pasti Tian-Tian ya yang tidak ngelakuin ini. Kalian berdua mau ngapain? Yunchu, saya juga dibohongin sampai datang ke sini. Tadi saya lupa perkenalkan diri. Saya tunangan Yunchu. Kami mau menikah sebentar lagi. Besok, saya mau ajak dia ketemu ibu saya. Ada hal penting yang mau kalian lakukan hari ini. Hari ini hari yang udah saya rencanain buat ketemu Ibu Yanxiu. Yunchu,
Boleh aku tanya sesuatu? Kalau maksudku cuman kalau waktu itu di dalam mobil, kalau aku tidak angkat telepon Tian-Tian, apa kamu akan tetap tinggal? Tidak. Selama 3 tahun kan Sukokun, kamu selalu jadi yang utama bagiku. Aku tidak percaya cintamu padaku tiba-tiba hilang begitu saja. Aku memang selalu mengutamakanmu. Tapi kamu tidak pernah sekalipun mempertimbangkan perasaanku. Cintaku padamu perlahan-lahan terkikis, sedikit demi sedikit. Kalau waktu itu di luar toga pengantin, aku bilang padamu aku punya rencana menikah, apa kita masih akan bersama? Membicarakannya sekarang sudah tidak ada gunanya. Ada apa? Teleponnya tidak bisa tersambung. Semoga tidak ada apa-apa. Biar aku coba lagi. Sudahlah. Mau apa di sini? Luo Yuncu terlambat, ya kan? Kamu siapa? Anda ibunya Fu Yanxiu. Aku tahu. Hari ini kan hari yang dijadwalkan untuk bertemu. Tapi Luo Yuncu, dia tidak akan datang hari ini. Maksudmu apa? Maksudku, Luo Yuncu tidak akan muncul ke sini hari ini. Saat ini, dia sedang bersama Xie Muchuan. Kubayangkan saat ini juga, mereka pasti sedang mesra-mesranya. Kamu ini siapa sih? Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Ini bukan omong kosong. Mungkin Anda tidak tahu, tapi Luo Yuncu dan Xie Muchuan pernah pacaran selama 3 tahun. Setelah keluar negeri, langsung dia terjun ke pelukan Bos Fu. Sebenarnya ya, kamu mau bilangnya apa, Nah? Aku mau memberitahu Anda bahwa selama 3 tahun Luo Yuncu dan Xie Muchuan bersama, pasti banyak malam yang mereka habiskan sekasur. Sederhananya, Bos Fu, Anda mengambil barang bekas. Kamu sudah dewasa. Tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Kamu harus bertanggung jawab atas perkataan dan tindakanmu. Aku tidak ngomong hal yang tidak benar. Luo Yuncu dan Xie Muchuan sedang bersama saat ini. Siapa tahu mereka sedang melakukan urusan gelap macam apa. Luo Yuncu, Xie Muchuan, kalian berdua akan hancur. Aku merasa tidak enak badan. Aku juga merasakannya. Tian-Tian yang membawamu ke sini. Ya. Dia memberiku obat dan membawaku ke sini. Aku tidak tahu apa yang dia berikan untuk diminum. Kepalaku pusing. Li Fan, buka pintunya untukku. Aku merasa sangat tidak enak. Parah sekali. Jangan sentuh aku. Oke. Xie Muchuan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Pasti itu obat-obatan. Yang Tian-Tian berikan padamu adalah obat. Berani sekali dia. Jangan khawatir, Yuncu. Meskipun aku tidak bisa membiarkanmu pergi, tapi aku, Xie Muchuan, tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Yanxiu, kamu tahu semua ini? Aku tahu. Karena anakku sudah tahu segalanya tapi masih bertunangan dengan Luo Yuncu, aku terima saja. Tapi kamu, ini cuma interaksi normal antar orang dewasa, tapi kamu membuatnya terdengar sangat kotor. Aku curiga kamu punya niat tersembunyi. Aku punya niat tersembunyi? Semua yang kulakukan demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Fu terkenal di seluruh Longcheng. Bapakku tidak takut jadi bahan tertawaan? Sudah, Tian-Tian, aku peringatkan kamu. Jangan nilai semua orang dengan IQ dan nilai-nilaimu sendiri. Bilang, di mana Yuncu? Kalau dia sampai celaka, aku akan lenyapkanmu dalam sekejap. Di gudang restoran. Yuncu. 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 Ada apa dengannya? Tian-Tian memberinya obat bius. Dia pingsan. Yuncu. Yanxiu. Tenang saja, kita segera bawa dia ke rumah sakit. Kamu juga sebaiknya ikut. Jangan khawatir. Dalam setengah jam lagi, obat di tubuh Nona Luo akan benar-benar terencerkan. Yuncu, bagaimana keadaannya? Xie Muchuan, aku perlu bicara denganmu. Kita bicara di luar saja.
Mau bilang apa? Xie Muchuan, mulai sekarang jauh-jauh dari Yunchu. Dengan alasan apa? Semua ini ulah Tian-Tian. Nggak ada hubungannya sama aku. Xie Muchuan, sebagai laki-laki, kamu memang jago banget lari dari tanggung jawab. Untuk semua yang Tian-Tian lakukan, apa kamu nggak punya tanggung jawab sama sekali? Soal Tian-Tian, aku sudah lapor polisi. Aku juga akan hubungi pengacara. Kami akan mengejar hal ini sampai tuntas secara hukum. Xie Muchuan, aku resmi memperingatkanmu hari ini. Kalau kamu berani mendekati Yunchu lagi, aku yang akan habisi kamu. Aku dan Yunchu sudah bersama selama 3 tahun. Hak apa yang kamu punya untuk memperingatkanku? Kamu yang selingkuh. Kamulah yang nggak punya hak. Aku tidak. Aku dan Tian-Tian cuma teman. Cukup, Xie Muchuan. Omongan-omonganmu itu cuma Yunchu yang percaya. Kamu tipe orang seperti apa sebenarnya? Apa kamu sendiri nggak tahu? Fuyan Xiu, kamu juga laki-laki. Aku cuma melakukan kesalahan yang bisa dilakukan laki-laki manapun. Kamu bilang sekarang kamu mencintainya, tapi apa kamu bisa jamin akan tetap mencintainya di masa depan? Apa kamu bisa jamin hatimu nggak akan pernah berubah? Bisa nggak? Xie Muchuan, aku tidak sepertimu. Aku menunggunya selama 10 tahun penuh. Dalam hidup ini, hanya dia yang akan kucintai. Apalagi yang nggak berani aku jamin. Setelah aku tahu kamu bersamanya, aku pikir aku nggak punya kesempatan. Makanya aku pergi ke luar negeri. Aku siap membujang untuknya seumur hidupku. Aku nggak pernah menyangka kamu akan begitu ceroboh. Kamu menyia-nyiakan gadis yang begitu hebat. Apa dia tahu tentang semua ini? Dia nggak perlu tahu. Dia cuma pilihan untukmu. Tapi bagiku, dia akan selalu satu-satunya. 3 tahun ini, kamu selalu mengutamakan aku dalam segalanya. Aku nggak percaya cinta kamu padaku bisa berhenti. Aku memang selalu mengutamakanmu, tapi kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Cintaku padamu perlahan-lahan terkikis, sedikit demi sedikit. Setelah aku tahu kau bersamanya, kupikir aku tak punya peluang. Makanya aku pergi ke luar negeri. Aku berencana tetap lajang seumur hidup untuknya. Aku tak pernah menyangka kau menganggapnya remeh dan membiarkan gadis yang luar biasa itu hilang. Apa dia tahu tentang semua ini? Dia tak perlu tahu. Dia adalah pilihan kedua bagimu. Tapi bagiku, dia selalu satu-satunya. Apa kau tidak peduli tentang masa laluku dengannya? Masa lalumu dengannya hanya membuktikan kau lelaki yang tak bertanggung jawab. Itu tidak membuktikan apapun selain itu. Yang kupedulikan hanyalah masa depanku bersama Yunchu. Jadi, Xie Muchuan, saatnya kau mundur dengan baik. Baik, besok malam bawa tunanganmu dan kita akan makan malam perpisahan. Jika kau benar-benar dengan orang lain, aku janji tak akan ganggu kau lagi untuk selamanya. Aku salah. Aku benar-benar keliru. Dulu aku memperlakukan semua yang Yunchu lakukan untukku sebagai bahan untuk dipamerkan. Baru sekarang aku sadar, dalam hubungan ini akulah yang pasif. Kenapa kau masih di sini? Nona Luo sudah sadar. Bagus. Haruskah aku benar-benar pergi begitu saja? Kenapa hatiku sedih sekali? Kami akan pergi dulu. Yunchu, kamu baik-baik saja. Aku sudah merasa lebih baik. Bagaimana dengan tanganmu? Sekarang sudah sembuh? Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, hari ini aku masih harus berterima kasih padamu. Yunchu dikasih obat dan kamu tidak memanfaatkannya. Jaga dirimu. Yunchu. Yunchu. Sudah aku bilang aku mau mie. Jangan lupa tambahkan telur. Aku sibuk. Turun saja dan ambil sendiri. Dulu Yunchu yang selalu kuperintah, sekarang diperlakukan orang lain seperti harta berharga. Xie Muchuan, kamu memang luar biasa. Terus, bagaimana kalau memang begitu? Selama 3 tahun bersamamu itu, hanya aku satu-satunya yang berusaha membuat hubungan ini berhasil. Muchuan, kamu tidak pernah tahu apa yang telah kusumbangkan untuk ini. Bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang telah kualami. Kamulah yang menjanjikan cinta padaku. Tetapi setiap kali aku menyinggung soal pernikahan, kamu terus-terusan kabur. Yunchu, Mie sudah siap. aku datang.
cium baunya. Wangi kan? Baunya luar biasa. Kalau gitu makan cepat. Hati-hati, panas. Ini benar-benar rasanya. Yuncu, hanya kamu yang benar-benar paham aku. Jangan khawatir, nanti kalau ada yang mau kamu makan, aku buatkan kapan saja. Yuncu, berhenti di sana. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Syukurlah kamu datang. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Yuncu, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Sayangnya orang tuaku tidak bisa datang hari ini. Ini salahku karena tidak menjelaskannya dengan jelas pada mereka. Mereka pikir kita akan mengadakan pernikahan di luar negeri. Bahwa kita pergi ke luar negeri. Jangan khawatir, aku sudah mengatur seseorang untuk menjemput mereka. Setelah kita selesai upacara di sini, kita akan mengadakan lagi di luar negeri. Aku ingin seluruh dunia tahu kamu adalah pengantinku. Dia main dat bound di Nirvana di Ten Fuyanshu dan Yunchu upacara pernikahan. Dan sekarang upacara pernikahan akan dimulai. Mari kita sambut mempelai wanita dan pria. Fuyanshu, apakah kamu menerima Yunchu sebagai istrimu dalam suka maupun duka, dalam sakit dan sehat untuk mencintai dan menyayanginya selama kamu berdua hidup? Apakah kamu? Ya, saya menerima. Yunchu, boleh seram Fuyanshu sebagai suamimu dalam suka maupun duka, dalam sakit dan sehat untuk mencintai dan menyayanginya selama kamu berdua hidup? Apakah kamu? Ya, saya menerima. Sekarang mau saya dan kamu berdua suami istri. Yuncu, aku tidak akan menghargaimu saat aku punya kesempatan. Sekarang aku harus melepasmu. Kuharap semua penyesalanku berubah menjadi doa terdalam untukmu. Yuncu, kudoakan kamu bahagia.